Yes, DJ. Baiklah teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda di channel Profit Hunter. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai salah satu platform trading yang sedang ramai dibicarakan ya. Nah, jadi di Sunton Capital ini sebenarnya merupakan salah satu broker forex di mana mereka menawarkan sinyal kepada kita, dan sinyal itu surprisingly selalu win gitu. Jadi dia ada instruksi seperti mulai investasi di jam berapa, apakah itu sell dan buy, dan tutupnya di jam berapa. Bahkan sudah ada di instruksi kapan buka transaksi dan kapan tutup transaksi. Nah, di dalam dunia trading itu tidak ada sesuatu yang pasti. Mereka bisa memprediksi sesuatu dengan pasti, itu otomatis ada kejanggalan, teman-teman. Jadi di dalam dunia trading itu tidak diukur dari bagaimana kita bisa win, tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir resiko. Nah, kalau misalnya di dalam Sunton ini kita yang selalu dijanjikan win, ya itu sudah otomatis menjurus ke money game. Jadi saya kasih tips ya teman-teman, apabila dalam suatu permainan baik itu money game atau bukan, apabila di dalam platformnya itu sering terdapat maintenance, itu otomatis sudah harus berhati-hati. Seperti yang ini, due to the inconvenience caused by customers by the end of the payment, itu semuanya bullshit teman-teman. Jadi jangan dipercaya. Banyak maintenance, webnya ingin diperbaiki untuk lebih banyak server. Nah, itu semuanya bullshit. Nah, untuk Sunton ini kenapa saya tertarik untuk review, karena saya sudah mendapat informasi dari teman-teman saya yang ikut trading dan mereka juga loss. Padahal saya sudah mengingatkan mereka untuk tidak berlama-lama di Sunton, karena profit yang dijanjikan itu satu bulan itu bisa hampir mencapai 100% dari modal kita. Coba bayangkan, kita yang masuk 1.000, ada orang yang lebih kaya dari kita masuk 10.000. Jadi kalau mereka semua dalam satu bulan sudah double uangnya, sudah menggandakan uangnya, terus Sunton bisa mendapatkan uang dari mana? Nah, money game itu bisa berjalan ketika pendapatan income mereka itu lebih besar daripada pengeluaran mereka. Jadi contohnya ada yang deposit 100 juta, tetapi mereka perlu membayar 80 juta, otomatis mereka masih surplus 20 juta, maka itu mereka akan tetap bertahan. Tetapi jika pengeluaran mereka sudah sangat besar dibandingkan pemasukan, ya siap-siap saja 1, 2, 3 mereka akan cabut gitu. Nah, jadi saya akan coba untuk membuka websitenya ya. Di user Sunton, ya sekarang sudah 403, sorry you have no access to this page. Berarti bagi teman-teman sekalian yang sudah sangkut, ya relakan saja, jadikan ini suatu pelajaran. Kenapa? Karena ini sudah otomatis scam. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu mencari cara lagi bagaimana bisa membalikkan dana. Biarpun sudah berdoa, saya rasa juga akan sia-sia saja. Jadikan ini sebuah pelajaran, ambil hikmahnya. Jadi saya klaim Sunton ini scam bukan hanya semata-mata karena dia sudah scam baru saya buat video ini. Tetapi saya sudah ikut bermain dan saya bisa mengendalikan, bukan mengendalikan tetapi meminimalisir resiko, dan saya sudah bisa mengendalikan resikonya. Nah, untuk buktinya ini saya ada ini, saya sudah pernah masuk. Saya masuknya di tanggal 23 bulan 7. Di saat itu member di grup Telegramnya hanya berkisar lebih kurang 700 member, dan sekarang udah 12 ribuan member. Wah, itu gila sih, dalam waktu 2-3 bulan banyak teman-teman yang sudah diajak. Nah, jadi segala sesuatu investasi memang beresiko, tetapi kalau returnnya terlalu besar itu otomatis risknya juga semakin besar. Nah, jadi saya masuknya ini di tanggal 23 bulan 7. Saya masuknya $500. Kemudian saya trading terus dan hampir tidak pernah loss. Yang ini yang loss yang minus 17 ini sebenarnya itu saya salah tekan disuruh buy, saya panik malah ketekan sell. Nah, sampai bulan 8 saya main, modal aku udah bisa withdraw sebesar $1.150 dalam waktu berapa hari dong. Ini dari tanggal 23 bulan 7 sampai tanggal 23
bulan 8 itu sudah lebih dari 100% dari modal yang saya investasikan. Nah kemudian saya sisakan beberapa ratus dolar untuk uang jajan dan saya trade setiap malam. Nah pas kebetulan di tanggal 3 bulan 9 ketika saya mau withdraw itu sudah ada maintenance. Nah maintenance itu sudah pertama kali terjadi, itu biasanya saya langsung cabut. Jadi ingat teman-teman, kalau ada money game kalian boleh join, bukan tidak boleh join, tetapi ingat harus tahu kapan masuk dan kapan berhenti. Masuklah selagi money game tersebut masih fresh, kemudian keluarlah sebelum dia tutup. Nah jadi di sini keserakahan teman-teman itu juga ikut diuji. Nah ingat, apabila sudah mendapatkan profit yang cukup, withdraw modal dulu. Apabila sudah cukup, jangan ditambah lagi. Jadi ini ada satu kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Kenapa ini fatal? Ketika money game itu baru launching, teman-teman malah masuknya sedikit. Istilahnya coba-coba dulu deh, coba kamu masuk aja dulu, nanti kalau udah profit baru saya ikut masuk. Nah itu salah. Ketika teman-teman sudah masuk sedikit, nanti setelah 2 bulan, 3 bulan baru teman-teman hantam banyak. Disitulah jurangnya itu udah di depan mata, dan teman-teman hantam lagi, itu akan membuat Anda boncos semua. Jadi jika ingin bermain money game, kalau dari prinsip saya, sekali hantam, saya hantam besar, tetapi tetap memakai uang dingin. Hantam besar itu istilahnya, banyak teman-teman yang cobanya 50 dolar dulu, sampai 2 bulan baru masukin lagi 500 dolar. Terbalik, harusnya itu pertama kali money game itu buka, hantam 500 dolar dulu. Udah dapat profit, WD modalnya, main lagi sedikit, dalam seminggu bisa bertahan, WD lagi setengahnya baru di running. Jadi teman-teman sekalian tidak sia-sia usahanya. Udah trading, tiap malam standby, sekarang loss semuanya, boncos, udah habis duit, waktu habis, tenaga habis, ya jadinya sia-sia semuanya. Jadi dia trade-nya itu, saya lanjut lagi ya, dia trade-nya itu di candle, dimana candle ini tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin robot, ini pasti win, kapan buka, kapan sell, dikasih instruksi ini pasti win. Sebelum teman-teman masuk gede, teman-teman coba cek dulu grafiknya ini, yang chartnya ini, candlenya ini apakah persis dengan candle yang lain. Nah seperti yang ini contohnya, yang 23447 sekarang ini naik ke atas. Apakah kita cek di candle yang lain itu masih tetap sama atau tidak? Nah kebetulan kemarin saya pernah cek, saya pakai broker OTFX, kemudian saya bandingkan grafiknya, memang grafiknya sama, tetapi di waktu yang telah ditentukan oleh Sunton Capital ini, grafiknya naik sendiri. Ketika grafik di broker lain stabil, grafik yang di Sunton ini dia naiknya kenceng gitu. Nah itu yang menyebabkan teman-teman sekalian, jika diperhatikan, ini adalah indikasi penipuan. Jadi mereka menarik candlenya sendiri, memberikan profit kepada teman-teman, kemudian nanti candlenya akan turun kembali dan stabil seperti candle pada broker FX lain. Jadi itu sangat perlu untuk dicek. Nah untuk yang lain teman-teman juga bisa coba cek di bagian wiki FX, di mana teman-teman bisa review. Kita coba cek Sunton review wiki FX. Ini sangat krusial ya teman-teman. Jadi di bagian wiki FS itu bakal dikasih tahu apakah Sunton Capital itu legit atau tidak. Nah kebetulan di Sunton Capital yang ada di wiki FS itu skornya hanya 1,11 dari 10. Dan kita juga ada diberi saran low score, please stay away. Nah, udah dikasih saran. Tetapi banyak juga teman-teman yang ikut bermain. Nah ini juga di others itu unable to withdraw, scam, scandal, unable to withdraw, fraud. Nah ini sudah ada masukan ataupun review dari orang-orang yang memakai Sunton. Jadi harusnya ini jadi pelajaran. Tanggal 14 bulan 9 tuh di Thailand juga udah nggak bisa di withdraw. Di Netherlands, di Nigeria tidak bisa withdraw, di Jepang tidak bisa withdraw, fraud platform di Jepang. Jadi di negara lain itu sudah menyatakan bahwa ini scam dan tidak bisa withdraw. Jadi teman-teman sekalian kalau masih masuk lagi itu apakah bukan bunuh diri? Nah,
Kemudian trik selanjutnya itu ketika teman-teman sekalian sudah memutuskan untuk keluar dari money game, jangan merasa menyesal melihat teman-teman mendapatkan dan ikut masuk kembali. Itu kesalahan yang paling fatal. Ketika teman-teman sekalian sudah tidak yakin dengan platform ini, sekali keluar ya udah keluar, jangan masuk lagi. Mungkin itu bukan rezeki, kalau memang masih berjalan lama, mungkin itu bukan rezeki teman-teman sekalian. Tapi kalau bisa masuk lagi itu resikonya lebih besar. Nah, ini sudah ada reviewnya. Jadi sebelum bermain sebuah money game ataupun khususnya di bagian broker forex, itu alangkah lebih baik teman-teman sekalian ngecek dulu di bagian WikiFS apakah dia legit atau tidak. Nah, kita bisa cari yang lain. Contohnya kita cari OktaFS. Mungkin kita bisa cari OktaFS review WikiFS. Kita lihat yang OktaFS bahkan skornya juga masih 2.24. Ya mungkin lebih gampang itu kita langsung ngecek the most legit broker FS in WikiFS. Ya juga masih tidak. Tapi harusnya ini banyak regulated. Jadi ada forex.com, FSCM, SM, Pepperstone. Jadi skornya ini sudah di atas 5 gitu. Ini sudah ada rate-nya. Jadi kalau teman-teman sekalian mau trading ya mungkin boleh melalui broker yang terpercaya. Dan jangan pernah percaya kepada sinyal yang 100% dikasih win. Itu otomatis sudah ada indikasi money game. Nah, saya rasa untuk video kali ini cukup. Bagi teman-teman yang sudah loss atau kena scam, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Mungkin ini ada satu pelajaran supaya kedepannya kita lebih berhati-hati. Dan biarpun ada investasi yang bagus, jangan pernah 100% memasukkan uangnya ke dalam instrumen investasi tersebut. Alangkah baiknya kita bisa membagi-bagi. Jadi kalau seandainya shit happen, teman-teman sekalian juga tidak all in dan 100% loss dari seluruh uang teman-teman sekalian. Nah, untuk yang Sunton memang cara untuk mendapatkan dana kembali itu sudah tidak ada. Jadi ya relakan saja, anggap saja bersedekah biarpun tidak ikhlas. Oke, saya rasa cukup sekian dari video hari ini dari Profit Hunter. Semoga teman-teman yang melihat video ini bisa dapat lebih terbuka wawasannya bagaimana cara untuk menilai suatu trading, terutama forex trading itu merupakan money game atau itu pure trading atau broker FS itu apakah legit atau tidak, dan juga bagaimana cara meminimalisir resiko ketika sudah ada money game. Jadi money game itu bukan sesuatu yang harus ditakuti karena money game itu akan selalu muncul setiap tahun. Setiap tahun itu banyak sekali money game yang bermunculan, tetapi manfaatkanlah kesempatan itu supaya bisa mendapatkan profit dari money game tersebut. Dan jangan lupa profit yang didapatkan dari money game tersebut harus 10% atau 20% dibagikan kepada fakir miskin atau berdana lah istilahnya. Karena uang yang didapatkan itu juga ibaratnya juga hasil scam dari orang lain ya kan. Nah, jadi ya pandai-pandai teman-teman sekalian bagaimana cara mengaturnya. Nah, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya di channel Profit Hunter. Dan bagi teman-teman sekalian, saya juga berharap teman sekalian bisa memberikan subscribe, like, dan komen yang positif. Dan boleh tanya-tanya juga mengenai money game apabila kurang mengerti. Dan mudah-mudahan saya bisa menjawab di komen di bawah. Oke, see you again. Bye-bye.